Halo, selamat sore Bu Fatul. Halo Pare, selamat sore. Gimana, apa kabar Bu Fatul? Alhamdulillah sehat Pare. Pare gimana? Oh, ya sehat dong, semangat dong. Apalagi hari Harus. ini mau ketemu Bu Fatul kan. Eh, Iya, nih gimana nih Bu Fatul kan kita udah janji nih, janji mau ngobrol santai gitu ya, mau coaching lah. Gimana, kira-kira jadi nggak nih? jadi dong Pare, saya udah nunggu-nunggu nih. Saya udah nyiapin Iya. kan dari tadi habis ngajar. Oh ya, saya harus ketemu sama Pare karena banyak hal yang agak sedikit membingungkan kepala saya nih Pare. Waduh, ini jadi saya penasaran nih. Kira-kira kalau banyak pusing-pusing begitu ya Bu, pusing pikiran gitu. Berarti itu ada tujuan ya Bu? Ada tujuan atau harapan Ibu apa sih selama kita coaching ini tuh kira-kira harapan Ibu apa? Harapan saya tuh ketemu Pak Re ini bisa membuka pikiran saya ini. Saya itu agak sedikit buntu itu Pare. Jadi saya ingin mendapatkan solusi, dapat pencerahan dari Pare. Mungkin mungkin karena wanita tuh emang harus berbicara Pare ya. Jadi kalau saya pendam sendiri tuh nggak nemu-nemu. Jadi saya butuh teman untuk berbicara kayak gitu. Tapi yang santai. Soal kalau saya serius nih Oh, malah tambah saya jadi deg-degan kan, kayak mau sidang skripsi aja gitu. Makanya ayo deh lah ngobrol sama Pare aja gitu. iya benar. Ya memang kita harus dibawa santai juga Bu. Tadi Ibu bilang dari tadi tuh pusing gitu, terus pengen cerita. Memang benar Bu, kadang kita itu harus, memang tidak semua yang harus kita ceritakan ya Bu. Tapi kita perlu mengeluarkan unek-unek Bu. Nah itu fungsi saya di sini. Kalau boleh nih Bu, coba ceritain Bu. Ceritain situasi apa sih yang sampai bikin Ibu tuh sekarang pusing, tuh gimana? Pusing, bingung, campur-campur ya Pare ya. Jadi itu Hmm. gini nih kan saya tuh ngajar di kelas 6 sekarang Pare. Hmm. Saya tuh udah saya persiapkan tuh soal-soal, saya persiapkan beberapa catatan-catatan untuk kan Pare tahu sendirilah kalau kelas 6 tuh persiapannya gimana kan waktu menghadapi Iya, iya. ujian tuh. Dan saya tuh ngelihat pengalaman-pengalaman guru kelas 6 sebelumnya tuh bahwa emang harus dipersiapkan tuh dari semester 1. Jangan dadakan semester 2 baru giat belajar, giat mengerjakan soal. Jadi saya ingin tuh anak-anak terlatih mengerjakan soal. Tapi yang membuat saya tuh sedikit bingung, terus pusing mikirin anak tuh ternyata dari gaya dia belajar, bukan gaya belajar ya Pak, maksudnya itu gaya dia menghadapi saya, gaya dia ada di kelas tuh kayak terlihat nggak semangat gitu Pare, bener-bener nggak semangat, kayak males-malesan, terus nguap. Habis itu yang parahnya tuh Pare, hampir misalkan nih kita masuk tuh jam 7 ya, itu tuh sampai istirahat pertama setengah 9 gitu, itu bahkan anak-anak tuh kayak bergiliran untuk ke toilet. Saya itu ini anak nih Oh. bener-bener mau ke toilet atau kayak tuh bosan sama saya atau gimana makanya aduh aku kayaknya harus ngobrol sama Pare biar sebenarnya nih salahnya di mana gitu kan. Kayak mereka tuh kayaknya pengen kabur dari kelas saya gitu Pare. Apa saya yang berprasangka buruk ke mereka. Jadi saya ingin tercerahkan gitu makanya pertemuan ini tujuannya tuh itu Pare. Oh gitu. Jadi itu sekarang tuh Ibu ada di posisi yang sedang merasa bingung karena anak-anaknya tuh yang sekarang ya, apalagi ini pengalaman di kelas 6 untuk pertama ya di sekolah Ibu kalau nggak salah, betul? Betul, saya baru pertama kali sekarang kelas 6. Nah, jadi terus Ibu merasa kok ini anak-anak, kurang semangat, suka nguap-nguap, terus apa tadi, suka ke kamar mandi gitu ya, Bu, ya? Betul. Apalagi tadi Ibu banyak beberapa pesan-pesan dari beberapa guru senior dan rekan-rekan kita mungkin di sekolah Ibu yang bilang, harus dari semester 1 nih di-push gitu ya, karena kelas 6 Betul. itu nggak bisa santai-santai. Nah, dari cerita Ibu ini nih, kira-kira Ibu udah pernah cerita ke siapa aja nih, Bu? Keluh kesah Ibu tentang, anak kelas Ibu yang sekarang tuh kurang semangat tuh udah cerita ke siapa aja, Bu? Saya tuh cerita di yang teman yang ada di kantor ya Pak, tapi itu bukan satu Mhm. rombel di kelas 6. Cuman saya tuh ceritanya sama guru ada yang kelas 2, terus ada Mhm.
guru sama tadi ya, saya juga kebetulan di sekolah saya tuh ada CGP, ada guru penggeraknya juga itu di angkatan 10 sama angkatan 7 itu ada. Saya sempat cerita-cerita sedikit sih Pare dengan mereka seperti itu. Hmm. Selain ke rekan nih Bu, selain ke rekan teman tadi ya bersyukur juga Bu nih Bu ada teman-teman yang sedang ada ikut program guru penggerak. Kalau nggak salah sekarang ada program guru penggerak angkatan 10 ya Bu ya, masih sedang berlangsung ya. Iya Terus betul. ada juga teman tadi yang dari angkatan 7. Kira-kira ada input apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari sharing-sharing dengan teman-teman guru penggerak Bu khususnya? Jadi saran mereka sih Pare ya, saran mereka kalau dari guru yang kelas 2 itu kan kebetulan saya dekat tuh sama yang guru kelas 2 itu. Jadi dia menyarankan bahwa coba Bu Fatul, kan mungkin karena kelas 2 kan lebih banyak media ajar ya yang menarik. Gimana sih Pare tahu sendiri kan guru kelas rendah itu kan harus bener-bener Iya, konkret kayak kreatif. gitu. Kreatif banget. Saya tuh Iya, acungan jempol sama guru-guru kelas rendah tuh. betul Jadi betul betul. teman-teman saya tuh bilang, Bu Fatul coba aja. Jadi pakai media ajar yang menarik. Tapi saya mikir, wah kalau pakai kayak gitu, kayak anak kelas rendah, terus nanti soal-soal latihannya gimana nih, kayak gitu kan. Terus saya ngobrol sama yang teman guru penggerak itu kan. Kebetulan yang guru penggerak itu guru kelas atas, bukan kelas bawah gitu kan. Gimana, udah Bu Fatul nggak apa-apa, ikutin aja saran dari yang teman yang kelas 2 itu, bahwa sebenarnya nggak ada salahnya sih, bahwa anak-anak tuh ya juga butuh media ajar yang menarik, jangan Bu Fatul kasih soal mana bentuknya tulisan, semua kayak gitu Pare, saran, Oh, masukan-masukan dari teman tuh, kurang lebihnya seperti itu. wah, keren sih Bu. Artinya berarti Ibu sendiri sudah membuka diri gitu ya. Kita tuh membuka diri kepada teman-teman tentang apa yang ada di masalah di kelas kita. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, selain ke rekan, ke teman-teman rekan sejawat, pernah nggak Ibu ceritakan masalah ini tuh ke pimpinan kita, ke kepala sekolah gitu? Pernah Pak, kebetulan hari ini, jadi kan kebetulan tuh di sekolah nih ada, kita nggak punya kepala sekolah Pak, jadi adanya PLT di mana kan ibu PLT sendiri memiliki 2 sekolah jadi bergantian gitu kan. Jadi hari ini di sekolah sana, di sini dan bahkan mungkin dalam 1 minggu itu nggak datang ke saya karena kan beliau kepala sekolah tahu sendiri kepala sekolah bentar-bentar rapat, ada pertemuan, Betul. pengembangan diri kayak gitu. Tapi hari ini tadi saya bertemu dan ibu ibu kepala sekolah itu menyarankan, "Nggak apa-apa Bu Fatul, silahkan kasih soal untuk anak-anak latihan, cuman, pengemasannya tidak tertulis, terus ngerjain soal anteng diem gitu Bu Fatul." Jadi ngelihat di zaman anak-anak sekarang, zaman kita ya Pare ya, mungkin zaman Iya. kita SD itu, nulis sampai saya pernah Pare nulis tuh bener-bener sampai jari saya tuh penyet, Pare tahu penyet nggak ya? Sampai gepeng kayak gitu. Nah, sekarang Oh, beda. Nah, jadi saran dari ibu kepala sekolah silahkan kalau misalkan Bu Fatul ingin memberikan soal latihan kepada anak, cuman saran dari ibu itu adalah pengemasannya jadi lebih menarik. Misalkan pakai Quizzes atau Google Form atau lainnya gitu. Banyak pasti banyak lah kayak gitu. wah keren. Berarti memang Bu Fatul tuh udah sangat komunikatif sekali ya. Artinya kita tuh sebagai seorang guru memang perlu sekali sharing-sharing dengan rekan sejawat, tentu dengan pimpinan yang punya segudang pengalaman. Nah Bu, kan jadi tadi Ibu tuh bilang udah Ibu pusing, terus bingung gitu ya. Artinya pasti dong ada terganggu kesejahteraan psikologis Ibu nih. Nah, kira-kira Ibu punya rencana nggak ke depan supaya tuh Ibu nggak pusing lagi terkait masalah ini ya Bu ya? Mhm. Pusing lagi terkait jadi Ibu nggak bingung lagi. Jadi bisa terselesaikan nih kesejahteraan psikologis Ibu dan tetap terjaga. Kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan apa? Langkah saya agar gak pusing lagi tuh, saya tuh mengenal kata stop, Pare. Stop, bukan Wah, stop berhenti ya, Pare ya. Saya apa tuh tuh? Saya banyak penasaran. belajar. Kalau jadi stop itu di mana metode untuk menenangkan diri dulu, Pare. Jadi sebelum
kan tadi udah banyak ide, banyak masukan dari teman-teman, dari pimpinan gitu kan. Tapi saya juga harus menyiapkan diri saya gitu Pak Re, di mana tubuh saya, jiwa dan raga tuh harus siap untuk melaksanakan, membuat ide-ide yang sudah saya dapat itu. Jadi saya stop itu adalah saya menenangkan diri dulu, hilangkan penat, kayak gitu sih Pak Re, gitu. Nanti selanjutnya setelah saya sudah ready, kepala, jiwa, raga semua sudah ready, saya tadi mungkin saya akan tetap memberikan soal latihan kepada anak. Dan saya juga memberikan pembelajaran. Cuman tadi yang saran dari pimpinan saya menggunakan kuisi sekali pare ya. Dimana kan anak generasi sekarang handphone, games. Nah, gimana kalau misalkan saya gunakan kuisis, dimana kan anak-anak tuh kan ada beberapa poin-poin tersendiri. Kalau kecepatan lebih cepat, betul tapi lambat kan ada poin-poin sendiri kan jadi tantangan mereka ya. Jadi wah jadi nggak nulis anteng diam seperti itu. Jadi rencana saya tadi saya harus menyiapkan diri saya dulu. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi kuisis. Terus saya juga mungkin harus tetap berkomunikasi dengan teman-teman rekan sejawat dan pimpinan serta menggunakan pembelajaran yang interaktif, yang inovatif agar gak bosen gitu Pare. Jadi mereka semangat gitu. Dan mungkin ada lagi tuh Pare, saya jadi punya ide di mana adanya ice breaking ya. Jadi nggak serius gitu kan anak-anak. Padahal kita sendiri kalau ikut pelatihan kan butuhnya mana ice breaking, ini bosen ngantuk gitu. Ternyata emang anak-anak juga butuh gitu. Jadi saya juga sepertinya harus menambahkan ice breaking biar anak-anak fresh seperti itu Pare. Wah, keren banget nih. Emang luar biasa sih Bu Fatul ya. Tadi sebenarnya kan kita semua itu dapat input itu yang luar biasa sebenarnya dari teman-teman kita, dari kepala sekolah juga ya, dan dengan pengalaman. Nah, Bu Fatul tadi dari langkah-langkah dan rencana yang akan Ibu buat gitu ya. Tadi ada yang Ibu bilang akan membuat media pembelajaran interaktif seperti quizzes gitu ya. Terus juga tadi sempat harus di awal tuh memberikan ice breaking. Nah, tadi Ibu juga sampaikan bahwa ketika kesejahteraan psikologis Ibu terganggu, Ibu menggunakan teknik stop. Bu, boleh tanya, selain teknik itu Bu, selain dari teknik itu, selain dari rencana yang sudah Ibu dapatkan dari beberapa rekan sejawat dan kepala sekolah, kira-kira ada nggak sih Ibu sebenarnya rencana lain yang sempat Ibu pikirkan tapi belum terlaksana? Mungkin saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan ya Pare ya, biar saya sendiri sebagai guru tuh harus mengembangkan kemampuan profesi saya, pedagogik saya harus menyiapkan diri saya sebagai pendidik yang baik ya Pare ya. Jadi mungkin yang belum sempat saya lakukan tuh saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang terbaru yang dimana menghadapi anak-anak di zaman sekarang. Seperti itu Pare. Wah, keren sih memang pelatihan ya Bu ya untuk pengembangan kompetensi tentunya ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu langkah yang akan Ibu lakukan itu kira-kira kapan Ibu laksanakan? Yang pelatihan ya Pare atau yang buat ke kelas? Kalau yang buat ke kelasnya kapan gitu, kalau Oh, yang buat dua-duanya. pelatihannya kapan? Iya. Kalau untuk anak-anak di kelas, ini kan kita pulang sekolah, ini kan anak-anak baru pulang, jadi saya ada waktu, kayak saya butuh untuk melakukan teknik stop tuh, saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kalau misalnya maksimal di dalam 1 jam lah biar saya rehat dulu. Jadi tadi kan saya masih buntu ya, tapi sekarang sudah mendapatkan beberapa rencana yang akan saya lakukan. Mungkin setelah saya melakukan teknik stop, ya hari inilah paling setelah pertemuan kita lah, jangan nanti-nanti lah ya. Karena kan besok kita juga udah bertemu dengan anak, gak mungkin dong besok lagi saya akan kasih anak soal duduk diam kan ya, kayak gitu. Iya benar, Jadi benar juga. setelah saya istirahat ini bertemu dengan Pare, saya akan mencoba membuat atau buat kuis sih soal-soal sederhana aja dulu kan, nggak terlalu banyak dulu karena kan saya juga harus perlu belajar menggunakan kuisis seperti itu. Nah, kalau untuk mengikuti pelatihan tuh sebenarnya hari ini pun bisa ya Pare, cuman hari ini saya cukup dulu menyiapkan media, buat kuisis itu. Terus
besok mungkin saya juga harus mengikuti pelatihan ya, Pak, ya? Bukan pelatihan saya harus mendaftar kayak guru penggerak itu kelamaan banget nanti. Saya belum tes wawancara dan lain-lain. Mungkin yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar melalui YouTube, melihat konten-konten teman-teman pendidik kita yang kreatif kan di TikTok, Ya, di betul Instagram betul, kayak Bu. gitu. Jadi nggak harus nunggu pelatihan baru kita harus belajar kan ya, Pak, ya? Seperti Betul. itu. Mungkin ya hari ini sama Wah, besok keren. saya harus segera melaksanakan karena kasihan Pare anak-anak nggak bersemangat. Jadi kan kalau anak nggak semangat, saya jadi down juga gitu kan, gitu. Iya benar. Wah, keren Bu, keren. Nah, Bu, tadi semua yang Ibu ceritakan tuh udah keren banget rencananya sampai pada pelatihan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, Mhm. apa sih yang Ibu butuhkan gitu dukungan supaya semua rencana Ibu ini tuh bisa berjalan konsisten? Apa yang Ibu butuhkan kira-kira? Kalau dukungan tuh pasti saya membutuhkan rekan-rekan sejawat ya, Pare, ya kan. Tadi saya udah bilang bahwa, di sekolah saya itu kan adanya PLT kepala sekolah, di mana, ibu tuh nggak selalu ada di saya, cuman ibu punya wakil gitu dan kebetulan wakil itu kan termasuk rekan sejawat kita gitu. Jadi saya butuh dukungan. Kalau misalkan saya nggak bisa membuat media, jadi teman yang kelas rendah tadi yang inovatif banget, yang kreatif banget tadi bisa bantu saya. Terus dari wakil kepala sekolah tuh juga harus apa ya memberikan melakukan observasi, supervisi pada diri saya juga gitu Pare, bahwa, Bu Fatul konsisten gitu dalam melakukannya, nggak cuman, "Ah udahlah cukup besok nih hari Kamis," habis itu udah nggak ngelakuin lagi gitu. Jadi saya juga butuh, sosok pemimpin yang tadi yang diwakilkan ya mungkin ya di Ibu Sumarni, di mana beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Saya juga butuh masukan dari senior, saya juga butuh apa ya, eee, observer dari dia bahwa saya melaksanakan kayak gitu, supervisi lah Pare ya. Jangan Wah, cuman keren. setahun sekali, tapi jadi nggak serius-serius kan maksudnya, "Fatul Iya gimana?" iya. Mungkin, beliau nanya, "Fatul gimana tadi, sama anak-anak?" Kayak gitu. Jadi bukan yang secara formal banget, cuman setiap hari pasti ya wakil kepala sekolah pasti nanyakan sama guru-gurunya, "Gimana tadi anaknya?" Gitu kan, "Lancar Bu." "Oh ya udah alhamdulillah," kayak gitu. Itu paling butuh pengawasan kali ya, biar kita juga harus Iya. konsisten, kita juga harus belajar konsisten, seperti itu, Pare. Wah, cakep nih, Bu. Semoga solusi yang tadi Ibu rencanakan, beserta dengan semua dukungan yang Ibu harapkan dan butuhkan, dapat terlaksana dengan baik ya, Bu, ya. Amin. Pare Amin. Nah, juga dukung saya ya. Saya oh lupa, saya pasti. butuh dukungan dari rekan sejawat, tapi saya harus juga butuh dukungan dari Pare. Wah, itu pasti, Bu. Makanya kita sempatkan untuk coaching hari ini. Bu, eee, kira-kira nih, Bu, dari percakapan kita nih yang singkat ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan jelas-jelas ya, Pare ya. Saya tadi tujuan saya tercapai dari pertemuan kita di mana tadi saya bingung ya, bingung, pusing, apa ya, jadi jiwa raga saya tahu nggak nyatu-nyatu kayaknya saat saya ke mana-mana. Tapi alhamdulillah tuh dari pertemuan ini tadi, saya mendapatkan beberapa alternatif ya, nggak cuma satu atau 2 gitu. Jadi banyak solusi, banyak alternatif yang bisa saya lakukan ternyata untuk menyiapkan anak kelas 6. Jadi nggak hanya menulis-menulis, tapi, eee, kita juga bisa mengaplikasikan beberapa aplikasi yang bisa menunjang semangat anak gitu, Pare. Dan saya juga, mendapatkan masukan dari teman-teman, itu saya terima, jadi saya harus mengaplikasikan, seperti itu. Wah, berarti bermanfaat banget ya, Bu, ya, obrolan obrolan singkat kita ini ya. Bermanfaat Bu, banget loh, Pare. Bu, kalau dari level nih, Bu, tadi kalau saya bikin range 1 sampai 10, kira-kira perasaan Ibu sebelumnya ada di range angka berapa dan sesudah sekarang tuh ada di angka berapa nih, Bu? Kalau 1 sampai 10 sebelum pertemuan tadi tuh, Pak, saya tuh ada di angka 2 tuh, Pare. Di mana tuh Wah, bener-bener bingung ya, Pare, ya. Untung nggak di 0, cuma kalau di 0 tuh saya udah kayaknya, tahulah, tahu itu gimana tuh.
Nah, tapi setelah pertemuan ini saya mendapatkan beberapa solusi, alternatif dan lain-lain sebagainya. Saya merasa lega. Itu saya ada di angka 9. Wah, keren banget, keren. Akhirnya saya bisa terlepas dari belenggu ini. Iya, karena Ibu sudah mengeluarkan semua ya. Unek-unek saya gitu Pak Ari ya. Iya, betul. Bu, ini kan Mhm. kira-kira kapan nih kita ngobrol santai seperti ini lagi untuk melihat nih Bu, apa yang sudah Ibu laksanakan dari rencana yang Ibu sudah buat untuk melihat kira-kira bagaimana progresnya. Kira-kira Ibu berkenannya kapan? Berkenannya mungkin di hari Jumat ya Pak Ari ya, karena kan hari ini saya harus menyiapkan, terus besok baru saya mengaplikasikan bersama anak-anak gitu kan. Jadi biar kita agak santai itu karena kebetulan tuh besok hari Kamis tuh rencananya ibu kepala sekolah tuh mengajak rapat karena ada hal-hal kedinasan yang penting yang harus diinfokan ke guru-guru gitu. Oh, Jadi iya. mungkin maaf ya Pak Ari, nggak apa-apa kali Pak Ari hari Jumat ya. Nggak Saya baru apa-apa ada Bu, waktu. santai aja Jadi kan kita mau santai. iya, sambil ngopi lah entar hari Jumat lah ya. Wah boleh, jangan lupa Bu, sambil bawa donat ngamparnya. Ah, siap-siap Are. Biar lebih bersemangat Iya, ya Pare ya. iya dong jelas. Nih Bu, ya terima kasih hari ini tuh saya juga senang banget bisa ngobrol santai sama Bu Fatul ya. Artinya walaupun ini coaching, ngobrol santai, selain Bu Fatul mendapatkan solusinya, tapi solusi yang Bu Fatul rencanakan itu juga menjadi bagian daripada solusi saya juga. Saya juga sebagai pendidik juga bisa untuk menerapkannya di kelas gitu. Oke Bu Fatul, terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Sampai ketemu pada coaching selanjutnya ya Bu Fatul ya. Oke, siap Pare. Saya juga Ya. terima kasih kepada Pak Are udah membantu saya, mendengarkan saya dari unek-unek saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat dan jangan lupa semoga kabar gembira yang akan saya kabarkan kepada Pak Are. Amin, 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 amin. Oke Bu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Oke, dadah Dadah. Pare. Nah, stop record.